media sosial itu aktif pengebon, aktif pengebon kelor. Kampung Kelor Adi Sumarmo wisata edukasi, dengan luas area tanda kurang lebih 1,3 hektar, berlokasi di Taman Wisata Dirgantara Bandara Adi Sumarmo yang beralamat di Desa Nesrep RT 04 RW 01, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Adalah Insinyur Ai Budi Krisnadi atau lebih dikenal dengan Aki Pangebon Kelor, pemilik pengelola usaha Kampung Kelor Adi Sumarmo. Pria asli Pangandaran, Jawa Barat ini mengundang sejumlah awak media Solo Raya dalam rangka review dan soft launching Kampung Kelor Wisata Edukasi Dirgantara Adi Sumarmo. Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Acara soft launching dan review media ini adalah program launching Kampung Kelor Wisata Edukasi Dirgantara Adi Sumarmo yang dijadwalkan akan diresmikan pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang. Nama saya Ai Budi Krisnadi, saya asli dari Pangandaran, Jawa Barat. Namun sudah lama sekali ya di Blora dan memulai usaha kelor ini dari tahun 2010. Nah, kemudian setelah pandemi akses ke Blora itu rada susah, sehingga kemudian mencari yang dekat akses lah. Kebetulan di sekitar bandara ini ada yang bisa dikelola. Panggilan umum itu Kang Dudi, tapi di media sosial itu Aki Pangebon, Aki Pangebon Kelor. Tentang gizi, jadi bangsa kita ini bangsa yang kekurangan gizi, sehingga Aki mencari kira-kira apa tanaman, makanan yang bisa meningkatkan kesehatan, terutama kecukupan gizi, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan ekonomi. Aki menemukan yang namanya kelor, itu dipromosikan oleh WHO, FAO, oleh universitas-universitas di luar negeri. Itu ada banyak sekali di rilis yang Aki bikin itu sudah sejak lama digunakan untuk meningkatkan kekurangan, mengatasi kekurangan gizi di Afrika. Jutaan anak itu sudah selesai. Nah, Aki cari, karena di sana dikenalnya namanya moringa. Moringa ini apa toh? Ada nggak di Indonesia? Jebule kelor. Padahal sejak kecil Aki itu paling anti itu kelor tuh. Karena kan di pantai selatan itu
tanda kutip ya, jajahan Nyi Roro Kidul itu anti kelor semua itu. Jadi Aki tahunya kelor itu untuk menghilangkan susu, kan orang yang kesurupan dicepret kelor, memandikan mayat, itu yang seperti itu. Hanya saja memang kalau Aki itu kalau tidak yakin itu mencari pembuktian. Nah, Aki cari pembuktian, kaget. Ternyata dijelaskan dengan sangat lengkap secara ilmiah dan tidak bisa dibantah. Uji laboratoriumnya, dan itu university, dan itu lembaga-lembaga dunia yang terkait kredibel di bidang kesehatan dan gizi. Hanya Aki coba dari tahun 2010, ya gitulah, kita tahu orang Jawa juga sama kayak Aki dulu berpikirannya kelor itu magis ya. Nah, tapi tahun 2012 Aki sudah mulai bikin produk dan mempromosikan ya, propaganda penyadaran tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor. 2014 kemudian waktu itu Kasat Pak Gatot Nurmantio nyambung menjadi Panglima TNI itu mengaplikasikan ini dengan almarhum Pak Doni Munardo waktu itu Danjen Kopassus dan remnya Pak Majen Ahmad Juliarto itu di NTT, dan itu berhasil. Dari keberhasilan NTT itu kemudian dibawa ke Blora. Nah, 2015 ada simposium dunia tentang kelor. Itu seluruh pemain kelor dunia, peneliti, pedagang, petani itu kumpul di Filipina. Aki ikut, maksudnya ingin belajar. Tapi ketika Aki datang ke sana, orang masih ribut bagaimana menanam, bagaimana jarak tanam yang baik, bagaimana mengolah, mencuci daun kelor. Aki sudah bawa tepung daun kelor 500 mes. Dan itu paling halus di dunia waktu itu. Dan Aki sudah membawa coklat kelor. Heboh. Kok kamu bisa bikin kayak gini? Akhirnya malah Aki yang banyak ditanya prosesnya. Dan disitulah Aki jelaskan. Mulai dari menanam organik sampai dengan mengemas. Nah, di situ Aki kemudian disebut oleh mereka penemu Moringa Nutrition Lock Method atau metode pengunci nutrisi. Sehingga nutrisi kelor itu tetap tinggi ketika diolah. Sebab kualitas kelor itu bukan di mana ditanam, tapi bagaimana mengolahnya. Untuk 5 hal. Pertama, food. Bagaimana kelor menjadi makanan dan minuman yang memiliki nutrisi yang tinggi. Itu dirilis ada banyak lah perbandingannya. Kemudian feed, bagaimana kelor digunakan sebagai pakan untuk ternak dan ikan, sehingga petani tidak membeli pakan. Ketiga, untuk fertilizer, penggunaan pupuk di pertanian, sehingga petani pun mampu membuat pupuk yang luar biasa, pupuk organik sendiri, tidak usah mengandalkan lagi pupuk kimia yang semakin langka dan mahal. Nggak usah nyalahin pemerintah juga, bikin sendirilah, Allah sudah menyediakan semuanya kok. Keempat, untuk mbaknya ini sebagai kosmetik alami. Nah, itu kelor sudah lama digunakan, bahkan Cleopatra menggunakan minyak biji kelor. Dan mudah sekali. Itu juga akan kita ajarkan di sini, sampaikan. Yang ketiga sebagai obat tradisional. Karena di Ayurveda itu kelor tuh ditulis mengatasi 300 penyakit. Kelor sebagai tanaman yang memiliki 100 senyawa aktif obat. Itu hasil investigasi Profesor Rubina Salim di Pakistan. Nah, kelima manfaat inilah yang ingin Aki propagandakan di sini. Kenapa milih di sini? Ya Allah mengirimkan ke sini dengan tujuan mudah diakses. Kan beda dengan Kablora, atau kalau Kablora mah walah ada. Pasti kalau saya undang juga mikir 2 kali. Ke depan Aki berharap teman-teman di Solo Raya ini, khususnya di Boyolali, manfaatkan. Mumpung Aki masih hidup, manfaatkan, karena jarang sekali yang mau membuka tentang kelor ini. Di Eropa, kelor itu tanaman yang sangat dihargai dan mahal.
mahal. Sekilonya itu bisa sampai 3 juta, 8 juta. Sekilonya tepungnya. Tapi tergantung kualitas ya. Dan yang paling sempurna dari kelor itu sayur kelor. Aki punya produk 20 produk lebih. Jangan beli produk Aki lah. Nanam bikin sayur itu lebih sempurna. Hanya sayurnya yang benar, kebanyakan salah. Jangan digodok, Mbak, kalau sayur kelor itu. Jadi dipanaskan dulu apinya, udah dimasukkan bumbunya. Kalau mau ditambah gambas, ya tambah gambas. Kalau mau ditambah jagung, ya ditambah jagung. Sudah mendidih, masak, apinya matikan. Baru daun kelornya diambil, dicuci, dirorot. Jangan pakai rantingnya, nggak boleh masuk, apalagi masuk pohonnya. Nggak masuk. Itu baru dicemplungin, diaduk, ditutup. Hangat, baru dimakan. Kalau dengan seperti itu, hasil penelitian ujinya, 1 mangkok daun kelor itu setara dengan vitamin A wortel 10 mangkok. Setara dengan 2 mangkok telur. Setara dengan 15 mangkok pisang. Setara dengan 17 mangkok susu. Setara dengan 50 mangkok sarden. Dan banyak sekali. Dan itu tidak bisa dibantah kan ujinya. Dan yang paling utama, kenapa kelor disebut tanaman ajaib, kelor mengandung asam amino, 18 asam amino, dan asam amino esensialnya ada semua. Biasanya asam amino esensial ini ada di protein hewani, ada di daging-daging, di ikan, tapi ini ada di daun. Jadi protein nabati yang memiliki asam amino esensial, makanya kemudian disebut ajaib. Nah, kalau di Aziz Sumarmo ini utamanya strategisnya itu propaganda penyadaran tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor untuk yang 5 tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Ada resto. Resto ini sengaja semua serba kelor lah, mulai dari sayur bening kelor, sayur asam kelor, botok kelor, omelet kelor, cendol kelor, es krim kelor, teh kelor dengan beragam rasa. Jadi sengaja didesain agar anak-anak milenial juga mau merasakan, karena kita ya mereka sudah rasa sih ya. Jadi jangan berpikir hanya kelor kan langu, kalau coba aja nanti, coba aja. Mungkin nanti kita nyoba makan siang lah di sini sebelum Jumatan ya. Itu insya Allah tanggal 6 sudah ada cendol kelor, ada cincau kelor, ada es krim kelor ada. Yang kedua, pembelajaran. Hakim membuka pembelajaran tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang one day workshop ada, bagaimana budidaya sampai mengolah, membuat teh misalnya, teh kelor. Kemudian ada juga yang lengkap 3 hari, itu mulai dari budidaya sampai bisnis ekspornya, itu Aki buka. Untuk yang 5 hal tadi, untuk bagaimana membuat makanan, membuat pakan, membuat pupuk, membuat kosmetik, dan membuat obat tradisional, itu kita ajarkan semua. Di Sororaya ini implementasi kelor untuk stunting. Mungkin nanti ada tiap hari Jumat. Kalau di Blora itu dulu kita undang anak-anak TK, anak PAUD makan kelor gratis. Ibu-ibunya kita edukasi. Karena kalau stunting itu masalahnya masalah dari ibu-ibu sebetulnya. Karena bapak-bapak kan nggak nyuapin makanan, nggak milihin makanan, ibu-ibunya. Ya. Kalau itu diedukasi, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi lah kepada pemerintah mengatasi stunting dengan cara yang mudah dan nggak ada rahasia lah. Yang penting kalau teman-teman bisa, kan kalau kelor itu tergantung bagaimana mengolahnya, dan bayar itu punya standar. Dia harus mengandung ada rai berapa, dia harus mengandung vitamin apa aja yang ada di situ, proteinnya harus berapa persen, asam aminonya harus ada lengkap. Nah, untuk menciptakan itu yang sesuai dengan permintaan dari pasar, itu yang ingin Aki ajarkan. Nah, kalau di dalam negeri sebetulnya pasar lagi bagus dengan membuat teh. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, bisa nyayur sendiri. Aki pernah ngitung di NTT itu, kalau satu keluarga punya 200 pohon kelor, ketika anaknya lahir dia nanam, maka itu anak sudah bisa sampai S3 itu membiayai sekolahnya. Ini kalau 200 pohon di NTT pada sedikit atau
ya lega. Tapi kalau Aki lihat di sini di Solo Raya itu kalau nanam 20 pohon kan bisa. Begitu lahir nanam 20 pohon, itu pendidikan anak sudah sampai SMA sudah aman itu. Walaupun memang sudah ada gratis, tapi kan yang lainnya kan nggak gratis juga kan, transport dan lain-lainnya. Dari apa? Dari nanam kelor aja. Dibiarkan nanti bijinya. Kalau di sini, nanti ingin, ayo ngobrol dulu lah. Ingin apa? Termasuk juga nanti ada lomba misalnya membuat makanan berbahan kelor, jajan pasar misalnya, cenil kelor, kayak gitu-gitulah. Solo Raya ini padat dengan tukang makanan itu. Iya. Jadi nanti itu ada prasmanan itu buka jam 8 sampai jam 4 aja. Kalau malam nggak buka lah. Ini teman-teman banyak yang malam lah ya. Itu ada prasmanan 20.000 itu makan sekenyangnya, jangan dibawa ke rumah aja. Ada sayur kelor, ada sayur asam kelor, ada botok kelor, ada omelet kelor, ada pia-pia kelor, pokoknya serba kelor aja di situ udah ada. Kalau minumannya itu ada cendol kelor, ada cau kelor. Nah, ini teman-teman di Solo Raya kalau punya daun cincau, tahu cincau kan? Cincau hijau tapi ya, kita buka gini, sini ngobrol ya. Terus kalau es krim kelor dan ada mixologi, moringa mixologi, jadi teh kelor. Bayangkan Mixiui, bayangkan Momoyo, itu semua ada di sini kan basicnya kelor. Gitu. Jadi es krim, memang disajikan moringa mixologi itu seperti bartender yang tadi dilihat itu, jadi campur dengan beragam rasa dan juga termasuk penelitian ilmiah banyak. Nanti digabungkan dengan jamu yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, ada scientific jamu, ada 14 untuk beragam penyakit yang bisa dibikin di rumah sendiri. Itu nanti akan disampaikan. Sudah saatnya lah kita kembali ke alam lah. Ayolah. Nenek moyang kita, saya yakin deh di Solo juga begitu, karena Aki lihat banyak tuh tanaman-tanaman ini itu digunakan sebagai basic untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Hanya saja dulu Aki memprediksi Belanda itu tahu persis, karena itu kan sudah sejak tahun 1857 kalau tuh diidentifikasi, dan mereka juga mengirim kelor dari kita. Nah, sehingga dimunculkanlah isu-isu kelor untuk magic, kelor untuk memberikan mayak atau biar jijik gitu. Padahal coba deh periksa hadis Nabi, Kutub Musyidah deh, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain. Bidara itu bukan kelor, memandikan mayat. Tapi memang dibikin seperti itu. Nah, jadi ayolah, kita bisa kok sehat dan sejahtera. Sehat dulu lah. Sehat dulu lah. Setelah itu kalau ada lebih kelor, mari kita ngomong kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan. Walaupun kecil. Sebenarnya dengan kita sehat, tidak ke dokter juga tuh sudah mengurangi pengeluaran. Jadi mari manfaatkan Aki ada di sini, teman-teman tidak usah ke Bora lagi. Di sini semua ada pertanyaan tentang kelor, insya Allah Aki jawab, dan sama sekali tidak ada yang dirahasiakan di sini. Ingin buat apa, ingin bagaimana dengan kelor, insya Allah Aki akan jawab. Jangan sungkan untuk datang, dan gratis. Masuk ke Kampung Kelor itu gratis. Yeah. Kopi kelor.
Luntur semua. Mau bersih-bersih. Maksimal ketinggian berapa?